ya. Jadi terkait dengan PPDB khususnya adalah PPDB di jenjang SMP, ya, itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu mengacu pada Permendikbudristek, ya, yang kemudian di breakdown menjadi petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, untuk PPDB SMP itu dilaksanakan secara online, ya. Seluruh SMP yang berjumlah 100 yang ada di Kabupaten Banjarnegara melaksanakan PPDB secara online, yaitu dimulai atau aplikasi bisa diakses itu dimulai tanggal 1 sampai dengan 6 Juli. Ya, 1 sampai dengan 6 Juli itu pelaksanaan pendaftaran. Untuk orang tua atau calon peserta didik yang bermasalah, entah itu tidak menguasai IT, entah tidak memiliki HP, itu nanti langsung saja datang ke sekolah yang akan dituju. Di sana akan dibantu oleh operator sekolah, ya. Tapi bagi yang tidak bermasalah itu bisa diakses dari rumah masing-masing, ya. Untuk PPDB tahun 2024, ya, ini masih berpedoman pada Permendikbudristek. Jadi intinya untuk penerimaan peserta didik baru itu ada 4 jalur, ya. Jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Jalur zonasi itu ketentuannya minimal adalah 50%. Untuk jalur afirmasi minimal 15%, jalur mutasi maksimal 5%, dan jalur prestasi itu apabila masih ada kuota setelah 3 zona itu ditentukan. Ya, untuk Kabupaten Banjarnegara penentuan zonasi setelah kita musyawarahkan dengan MKKS dan juga dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinipora, maka untuk zonasi ditetapkan per kecamatan, tetapi nanti penghitungannya adalah jarak dari rumah masing-masing ke sekolah yang dituju. Jadi jarak menghadapi atau mengikuti pelaksanaan PPDB yang akan dimulai tanggal 1 Juli, itu setiap calon peserta didik memang harus memantapkan sekolah mana yang akan dituju, tentu saja berdasarkan jalur yang akan dipilih. Kalau dia memilih jalur zonasi, berarti dia memilih calon sekolah yang paling dekat, ya, paling dekat dengan tempat tinggalnya. Tetapi kalau dia akan memilih jalur prestasi itu bisa dari dalam maupun luar zona. Jadi kalau dia memiliki prestasi, baik itu prestasi di akademik, yaitu nilai rapot, atau prestasi dari lomba-lomba yang diadakan oleh lembaga yang resmi, itu bisa memilih sekolah yang terdekat maupun sekolah yang diinginkan. Karena untuk jalur prestasi bisa memilih di dalam zona maupun di luar zona. Termasuk misalnya calon peserta didik memiliki KIP, memiliki PKH, ya, itu juga bisa memilih sekolah dari dalam atau luar zona. Ya, seperti itu. Jadi nanti memang ditetapkan dia akan memilih jalur yang mana. Kalau dia memiliki prestasi, bisa memilih jalur prestasi. Kalau dia memiliki KIP, memiliki PKH, bisa memilih jalur afirmasi, yaitu di zonanya maupun di luar zona. Ya. Seperti itu. Kemudian berkas-berkas yang harus disiapkan itu di sekolah yang dituju, semua sekolah sudah memasang flyer masing-masing. Informasi sosialisasi itu sudah disampaikan oleh masing-masing sekolah, karena kami sudah sosialisasi ke semua sekolah dan sekolah harus sudah mensosialisasikan ke semua calon peserta didik. Insya Allah tinggal diakses saja flyer dari sekolah-sekolah yang akan dituju. Di sana persyaratan nanti sudah dipampang, ya, nanti tinggal disiapkan. Mungkin untuk semua calon peserta didik, ya,
karena ini waktu pendaftaran itu tinggal minggu depan, monggo tidak usah panik ya, tidak usah panik. Sekali lagi yang pertama, kalau nanti memang tidak istilahnya tidak terdukung ya untuk sarprasnya atau mungkin kemampuan IT-nya, langsung saja datang ke sekolah ya, langsung saja datang ke sekolah yang dituju. Kemudian kalau masih bingung juga terkait dengan jalur yang akan dipilih, nanti datang ke sekolah yang dituju, di sana juga akan diberikan penjelasan lebih jelas lagi. Jadi tidak perlu panik untuk semua calon peserta didik. Seandainya nanti di sekolah yang dituju tidak diterima, itu masih ada sekolah lain yang nanti akan menerima. Begitu. Jadi untuk pendaftaran ini memang hanya bisa memilih satu sekolah. Tetapi nanti setiap hari jurnal akan terpampang. Maka ketika nanti sudah terdesak atau sudah tidak kemungkinan tidak tertampung, segera untuk disalurkan ke sekolah yang lain atau mendaftar di sekolah yang lain. Dari sekolah yang didaftar atau sekolah semula itu nanti juga akan mengarahkan ke sekolah yang lain. Jadi tidak perlu khawatir tidak mendapatkan sekolah. Ya.